Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidur adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Namun dalam Islam, tidur bukan hanya soal melepas lelah, tetapi juga mengandung nilai ibadah, etika, dan tuntunan spiritual. Rasulullah telah memberikan bimbingan tentang kapan sebaiknya kita tidur dan kapan harus menghindarinya. Tujuannya, agar hidup kita seimbang, sehat, penuh berkah, dan tidak terjebak dalam kelalaian. Menariknya, ilmu kedokteran modern juga menguatkan apa yang diajarkan Rasulullah. Pola tidur yang salah bisa mengganggu kesehatan tubuh, melemahkan semangat, bahkan menimbulkan berbagai penyakit. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami waktu tidur yang dianjurkan dan yang sebaiknya dihindari, baik dari sisi agama maupun medis. 5 waktu tidur yang harus dihindari menurut Islam. 1. Tidur setelah subuh atau di waktu pagi. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Pagi adalah saat yang penuh keberkahan. Saat rezeki dibagi, semangat masih segar, dan pikiran jernih. Tidur setelah subuh hanya akan membuat kita kehilangan keberkahan tersebut. Secara medis, tidur pagi bisa merusak ritme sirkadian tubuh, membuat tubuh lesu, bahkan meningkatkan risiko gangguan psikologis. Karena itu, gunakanlah waktu pagi untuk beribadah, belajar, bekerja, atau hal-hal bermanfaat. 2. Tidur sepanjang hari. Tidur berlebihan adalah tanda kelalaian. Islam mengajarkan keseimbangan. Ada waktu untuk ibadah, bekerja, dan istirahat. Terlalu banyak tidur hanya akan mematikan semangat hidup dan menjauhkan kita dari amal kebaikan. Medis menyebut kondisi ini sebagai hipersomnia. Akibatnya bisa fatal, risiko jantung, obesitas, diabetes, bahkan kematian dini. Hidup jadi malas, motivasi hilang, dan jiwa rapuh. Maka tidurlah secukupnya, bukan berlebihan. 3. Tidur setelah makan. Nabi menganjurkan agar memberi jeda setelah makan sebelum tidur. Bahkan beliau menganjurkan berjalan sebentar. Tidur langsung setelah makan bisa mengganggu pencernaan, membuat asam lambung naik, dan memperlambat metabolisme. Akibatnya, makanan tidak diolah menjadi energi, tetapi menumpuk sebagai lemak. Risiko obesitas, jantung, hingga diabetes pun meningkat. Lebih baik tunggu 1 hingga 2 jam. Sambil berzikir atau beraktivitas ringan. 4. Tidur setelah asar hingga menjelang maghrib. Tidur di waktu sore, khususnya setelah asar, sangat tidak disukai dalam Islam. Banyak ulama menegaskan tidur di waktu ini bisa membawa kebingungan, kegelisahan, bahkan membuat seseorang lalai dari sholat maghrib. Secara medis, tidur sore bisa mengganggu tidur malam, membuat kepala pening, dan memicu insomnia. Maka manfaatkanlah waktu ini untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau membantu keluarga. 5. Tidur sebelum sholat Isya. Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang panjang setelahnya. Tidur di waktu ini berisiko membuat kita lalai dari kewajiban sholat. Padahal sholat Isya, berjamaah pahalanya seperti sholat separuh malam. Secara medis, tidur terlalu cepat sebelum jam biologis tubuh juga membuat tidur malam terganggu. Nabi mencontohkan pola tidur terbaik. Sholat Isya, lalu tidur, kemudian bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Inilah pola yang sehat sekaligus penuh keberkahan. Saudaraku, menjaga waktu tidur bukan sekadar soal kesehatan, tetapi juga ibadah. 5 waktu tidur yang tidak dianjurkan ini adalah bukti betapa Islam sangat memperhatikan keseimbangan hidup manusia. Panduan Nabi selaras dengan ilmu medis, agar kita tetap sehat jasmani, tenang rohani, dan hidup penuh keberkahan. Mari kita jadikan ajaran ini sebagai pedoman. Tidur yang teratur, sesuai dengan sunnah, akan membuat kita lebih produktif, lebih sehat, dan lebih dekat dengan Allah. Semoga siapapun yang mendengarkan dan mengamalkan ini, Allah jauhkan dari api neraka dan masukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.